Di tengah hiruk-pikuk pasar tua Baghdad, di antara teriakan pedagang dan aroma rempah yang menggoda, berdirilah seorang lelaki dengan sorban lusuh namun mata yang tajam berkilat, Abu Nawas. Ia bukan bangsawan, bukan pula ulama besar, tapi namanya melampaui keduanya, dikenal sebagai orang yang bisa menertawakan kebodohan dengan kecerdasan, dan mengubah masalah menjadi pelajaran hidup. Suatu hari, Khalifah mengeluarkan perintah yang membuat banyak orang gelisah, barang siapa yang dapat menjual barang paling tidak berguna dengan harga paling tinggi, akan mendapat hadiah besar dari istana. Sebagian besar pedagang menganggap itu lelucon. Namun Abu Nawas hanya tersenyum, mengelus janggutnya, dan berbisik pelan, yang tak berguna bagi satu orang, bisa jadi harta karun bagi yang lain. Keesokan paginya, ia datang ke pasar membawa sebuah kantong kosong. Ia berdiri di tengah keramaian dan mulai berteriak, "Lihatlah! Barang paling berharga di dunia. Kantong ajaib yang bisa menyimpan kebodohan manusia tanpa pernah penuh." Orang-orang tertawa, mengira Abu Nawas sudah gila. Tapi beberapa penasaran, bertanya, apa gunanya kantong itu? Abu Nawas menjawab dengan tenang, setiap kali kalian melakukan kebodohan, masukkan ke dalam kantong ini, dan lihat, ia tak akan pernah penuh. Karena kebodohan manusia tak berbatas, dan hanya yang bijak yang menyadarinya. Gelak tawa meledak di sekelilingnya. Namun di antara kerumunan itu, seorang pejabat istana yang sombong merasa tersindir. Dengan marah ia berteriak, "Aku akan membelinya. Berapa harganya?" Abu Nawas menjawab, "Untuk orang biasa, 1 koin. Tapi untuk tuan yang terhormat, 100 koin, karena tampaknya kantong ini akan segera terisi penuh." Kerumunan tertawa lebih keras lagi. Wajah pejabat itu memerah, namun gengsi mencegahnya mundur. Ia membayar 100 koin di depan semua orang, sementara Abu Nawas menunduk sopan dan menyerahkan kantong kosong itu. Kabar tentang kejadian itu sampai ke telinga Khalifah, yang tak kuasa menahan tawa. Sekali lagi, Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sering muncul dari kelucuan yang sederhana. Hari berikutnya, Khalifah memanggilnya ke istana. Ia berkata, "Abu Nawas, engkau bisa menjual kantong kosong seharga 100 koin. Katakan, bisakah engkau menjual sesuatu yang bahkan tidak terlihat?" Abu Nawas tersenyum, "Tentu, tuanku. Tapi aku butuh pembeli yang cukup cerdas untuk percaya pada sesuatu yang tak bisa dilihat." Khalifah menantangnya di depan para menteri. Abu Nawas pun berdiri tegak dan mengumumkan, "Hari ini, aku menjual udara keberuntungan, setiap embusan membawa keberkahan bagi yang memilikinya." Ia lalu memutar tangannya seolah menggenggam angin dan berkata, "Barang ini tak bisa disimpan, tapi akan terasa oleh hati yang percaya." Para menteri menertawakan ide itu, namun seorang pedagang tua maju ke depan dan berkata, "Aku ingin membelinya, Abu Nawas. Karena siapa tahu, keberuntungan memang berhembus lewat mulutmu." Ia menyerahkan sekeping emas. Khalifah terkejut dan bertanya pada pedagang itu mengapa ia mau membayar. Pedagang itu menjawab, "Aku telah membeli niat baik dan kebijaksanaan, bukan udara. Karena hanya orang bodoh yang menolak pelajaran dari lelucon." Khalifah terdiam, lalu tertawa panjang. "Abu Nawas, engkau tidak hanya menjual angin, engkau menjual kesadaran," katanya sambil memberinya hadiah besar. Sejak hari itu, pasar Baghdad menjadi bukan sekadar tempat jual beli barang, tapi juga jual beli akal dan kebijaksanaan. Para pedagang mulai berbicara lebih sopan, menimbang kata sebelum menipu pembeli, takut jadi bahan olok-olok Abu Nawas. Dan di setiap sudut pasar, orang-orang membicarakan lelaki itu, bukan karena kekayaannya, tapi karena caranya membuat kebenaran terasa ringan, seperti angin yang menyejukkan. Hingga kini, kisah itu tetap hidup, bahwa kecerdasan sejati tak selalu bersembunyi di istana atau madrasah, melainkan di pasar, di lidah seorang penjual rempah yang tahu satu hal sederhana, kebijaksanaan sejati bukan tentang siapa yang tahu lebih banyak, tapi siapa yang bisa tertawa lebih bijak. Beberapa hari setelah kejadian, udara keberuntungan, nama Abu Nawas semakin harum. Namun, seperti biasa, popularitas juga mengundang iri hati.
Seorang wazir yang merasa terancam oleh perhatian Khalifah terhadap Abu Nawas mulai merancang rencana untuk mempermalukannya di depan istana. Wazir itu menghadap Khalifah dengan senyum penuh tipu daya. "Tuanku," katanya, "Abu Nawas memang pandai berbicara. Tapi apakah ia secerdas yang dikatakan orang? Izinkan hamba mengujinya. Jika ia benar bijak, ia pasti mampu keluar dari jebakan ini." Khalifah yang gemar melihat kecerdikan manusia pun menyetujui tantangan itu. Keesokan paginya, seorang utusan mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, "Khalifah memanggilmu ke istana. Engkau harus datang membawa sesuatu yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan sekaligus." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Pesan yang aneh," gumamnya. Tapi matanya berbinar, karena ia tahu, setiap teka-teki adalah kesempatan untuk menunjukkan kebijaksanaan. Ia berjalan ke dapur, mengambil seekor ikan asin kering, lalu membawanya ke istana dengan langkah ringan. Sesampainya di hadapan Khalifah dan para menteri, ia membuka bungkusnya. "Ini jawabanku," katanya. Wazir tertawa terbahak. "Bagaimana mungkin itu bisa dimakan dan tidak dimakan?" tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas menjawab santai, "Jika tuanku suka ikan asin, ini bisa dimakan. Tapi bagi orang yang membencinya, ini tidak bisa dimakan. Jadi, jawabanku tergantung pada selera, bukan logika kaku." Khalifah menepuk lututnya dan tertawa sampai air mata keluar. "Benar sekali," katanya. "Kebijaksanaan bukan hanya tentang logika, tapi juga tentang memahami hati manusia." Wazir terdiam, menahan malu. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menunduk hormat dan berkata, "Tuanku, bolehkah hamba mengajukan teka-teki balasan?" Khalifah mengangguk dengan penuh semangat. "Tentu, Abu Nawas. Apa pertanyaannya?" Abu Nawas memandang wazir itu dengan sorot mata tajam tapi penuh senyum. "Wahai wazir, tunjukkan padaku sesuatu yang bisa kau pegang tapi tak bisa kau lepaskan." Wazir berpikir keras. Ia mencoba segala cara, tali, air, bayangan, semua salah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Yang bisa kau pegang tapi tak bisa kau lepaskan adalah janji yang telah kau ucapkan." Khalifah menepuk dahinya, terpesona. "Sungguh, ucapanmu lebih tajam dari pedang," katanya. "Engkau mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal kecerdikan menjawab, tapi tentang kejujuran menepati kata." Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari utara, irigasi rusak karena banjir, dan rakyat mengeluh pada Khalifah. Banyak penasihat mengusulkan solusi rumit, membangun bendungan besar, menambah pajak, memanggil ahli dari negeri jauh. Namun Khalifah, yang sudah mulai percaya pada logika sederhana Abu Nawas, memanggilnya lagi. "Abu Nawas," katanya, "air di negeri ini melimpah, tapi tak bisa dikendalikan. Bagaimana menurutmu?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuanku, air tak bisa diperintah, tapi bisa diarahkan. Jangan lawan banjir dengan tembok, tapi buatlah jalannya agar ia memberi manfaat." Khalifah mengerutkan dahi. "Maksudmu? Bangun parit-parit kecil dari sungai menuju ladang rakyat," jawab Abu Nawas. "Banjir besar akan berkurang, dan tanah mereka akan subur. Mereka akan bekerja bukan karena diperintah, tapi karena sadar hasilnya untuk mereka sendiri." Khalifah menatapnya kagum. Ia memerintahkan pasukannya menggali parit seperti yang disarankan. Hasilnya menakjubkan, musim panen berikutnya, hasil gandum meningkat 2 kali lipat. Rakyat memuji kebijakan itu, tapi Abu Nawas hanya tertawa kecil, "Aku hanya belajar dari air, tuanku." Ia lembut tapi mampu menaklukkan batu. Namun, kecerdasannya kembali membuat orang iri. Beberapa ulama istana berkata kepada Khalifah, "Tuanku, orang ini licik. Ia hanya pandai bicara, bukan bijak sungguh-sungguh. Ujilah dia dengan sesuatu yang tak bisa dijawab dengan kata-kata." Khalifah setuju. Ia memanggil Abu Nawas lagi dan berkata, "Abu Nawas, kali ini engkau harus membuktikan kebijaksanaanmu tanpa berbicara. Aku ingin tahu,
Bagaimana seorang bijak bisa menjawab tanpa lidah? Abu Nawas menunduk hormat. Baik, tuanku, katanya singkat. Ia meminta izin kembali besok pagi dengan jawaban. Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa seekor ayam hidup dan sebutir telur. Di depan khalifah dan seluruh istana, ia meletakkan keduanya di lantai, ayam di sebelah kanan, telur di kiri. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya menunjuk ayam itu, lalu ke arah telur, lalu ke khalifah. Khalifah kebingungan. Apa maksudnya ini, gumamnya. Lalu ia tertawa pelan, menyadari arti simbol itu, mana yang lebih dulu, kebijakan atau pengalaman. Sebuah pertanyaan tanpa kata, namun penuh makna. Engkau telah menjawab dengan diam, kata khalifah sambil tersenyum. Dan kadang, diam memang jawaban paling bijak. Sejak hari itu, Abu Nawas bukan lagi sekadar pelawak istana atau penipu cerdik dari pasar. Ia menjadi cermin bagi siapapun yang haus kebijaksanaan, bahwa di balik tawa ada pelajaran, di balik kelucuan ada makna, dan di balik setiap kesederhanaan tersembunyi pemahaman mendalam tentang hidup. Di pasar, orang-orang masih membicarakannya sambil menakar rempah, menimbang kain, atau menawar harga kurma. Mereka bilang, jika kau ingin belajar menjadi cerdas, baca buku. Tapi jika kau ingin belajar menjadi bijak, dengarlah kisah Abu Nawas. Beberapa bulan berlalu, dan Baghdad kembali dilanda keresahan. Kali ini bukan karena banjir atau pajak, melainkan karena rumor aneh yang beredar di pasar. Seseorang mengaku memiliki cermin ajaib yang bisa menunjukkan siapa manusia paling jujur di negeri itu. Rakyat berbondong-bondong datang untuk melihatnya, membayar mahal hanya untuk menatap bayangan sendiri di permukaan cermin itu. Kabar tentang cermin itu akhirnya sampai ke telinga khalifah. Penasaran, ia memerintahkan agar pemilik cermin dibawa ke istana. Saat cermin dibuka, ternyata benda itu hanyalah kaca besar yang disepuh keemasan, tak ada keajaiban sama sekali. Khalifah mengernyit. Ini tipu daya, katanya. Namun si pemilik bersikeras, tuanku, siapapun yang tidak jujur akan melihat wajahnya berubah suram di dalam cermin ini. Khalifah menatap sekeliling. Para menteri menunduk, sebagian gelisah. Ia lalu berkata, baik, kita buktikan. Abu Nawas, engkau terkenal paling berani menghadapi kebenaran. Tunjukkan apakah cermin ini benar. Abu Nawas melangkah maju dengan senyum kecil. Ia berdiri di depan cermin, menatapnya lama. Lalu, dengan nada tenang, ia berkata, tuanku, cermin ini memang ajaib. Semua mata terbelalak. Apa? Engkau juga percaya? Tanya khalifah tak percaya. Abu Nawas mengangguk pelan. Ya, karena aku baru saja melihat wajah seorang manusia yang sedang jujur pada dirinya sendiri, mengakui bahwa ia kadang berbohong, kadang bersalah, tapi masih berani menatap dirinya tanpa takut. Itulah keajaiban sejati, bukan pantulan kaca, tapi keberanian melihat hati sendiri. Khalifah terdiam, lalu menatap cermin itu. Ia tersenyum samar. Kau benar, Abu Nawas. Hanya orang yang berani mengakui kelemahan yang pantas disebut jujur. Sejak hari itu, cermin itu ditempatkan di aula istana sebagai pengingat, kejujuran bukan soal wajah yang tampak bersih, tapi hati yang berani mengaku gelap. Namun kebijaksanaan Abu Nawas belum berhenti di sana. Suatu sore, ketika ia duduk di pasar sambil menyeruput teh hangat, datanglah seorang anak kecil menangis. Di tangannya, ada uang perak yang terjatuh ke selokan. Ia memohon pada Abu Nawas untuk menolongnya. Banyak orang menertawakan, untuk apa Abu Nawas repot-repot membantu anak kecil? Bukankah ia punya urusan lebih penting? Namun Abu Nawas bangkit, mengambil tongkat, dan dengan hati-hati mengorek selokan itu. Ia mengangkat uang itu, lalu menyerahkannya kembali sambil berkata, ingat, nak, uang bisa hilang, tapi harapan tak boleh ikut tenggelam. Anak itu tersenyum, dan orang-orang yang menonton terdiam. Di malam yang sama, seorang pedagang kaya datang padanya. Abu Nawas, katanya dengan nada congkak, aku ingin menguji kebijaksanaanmu. Jika engkau bisa menjawab pertanyaanku,
aku akan memberimu 100 dinar. Tapi jika gagal, engkau harus menjadi pelayanku selama seminggu. Abu Nawas mengangguk, menerima tantangan. Baik, apa pertanyaannya? Pedagang itu berkata, manakah yang lebih berat, emas 1 pon, atau kapas 1 pon? Orang-orang tertawa, merasa jawabannya terlalu mudah. Namun Abu Nawas menatap pedagang itu lama, lalu menjawab, yang lebih berat adalah niatmu yang ingin menipu orang dengan pertanyaan bodoh. Kerumunan meledak tertawa. Pedagang itu terdiam, malu, lalu membayar 100 dinar tanpa bicara. Abu Nawas hanya berkata, ingatlah, kecerdikan tanpa kebaikan hanya membuat orang tampak kecil di hadapan dirinya sendiri. Waktu berjalan. Suatu malam, Khalifah bermimpi aneh, ia melihat istananya roboh, lalu dibangun kembali oleh seorang lelaki berjubah putih. Ia memanggil Abu Nawas untuk menafsirkan mimpi itu. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, Tuanku, mimpi itu bukan pertanda kehancuran, tapi peringatan. Istanamu tidak akan roboh oleh musuh, tapi bisa runtuh oleh ketidakadilan yang kecil namun dibiarkan. Khalifah termenung. Bagaimana engkau tahu itu bukan sekadar mimpi? Tanya sang penguasa. Abu Nawas menjawab, karena mimpi terbesar seorang pemimpin adalah takut kehilangan keadilan. Dan keadilan, tuanku, bukan dibangun dengan tembok, tapi dengan hati yang tak condong pada kepentingan sendiri. Keesokan harinya, Khalifah memanggil semua pejabatnya dan berkata, mulai hari ini, siapapun yang datang dari rakyat kecil akan didengar tanpa harus membayar atau menunggu. Sejak itu, istana Baghdad dipenuhi suara petani, penenun, dan pedagang kecil yang datang membawa harapan baru. Namun di tengah kegembiraan itu, Abu Nawas memilih berjalan lagi ke pasar. Ia duduk di tempat lamanya, menjual rempah dan bercakap dengan rakyat. Seseorang bertanya padanya, Abu Nawas, mengapa engkau, yang bisa hidup di istana, memilih kembali ke jalan berdebu ini? Abu Nawas tersenyum sambil menakar jintan. Karena kebijaksanaan bukan tumbuh di kursi empuk, tapi di antara orang-orang yang berjuang setiap hari. Disinilah aku belajar, dari mereka yang tertawa meski lapar, dari mereka yang menolong meski miskin. Ia lalu menunjuk ke arah matahari yang hampir tenggelam. Lihatlah, bahkan matahari pun turun setiap hari untuk memberi terang kepada bumi yang kotor. Jadi mengapa aku harus tetap tinggi jika ingin memberi cahaya? Orang-orang terdiam, lalu menatapnya dengan kagum. Sejak hari itu, kisah tentang Abu Nawas tak hanya menjadi cerita lucu yang dituturkan di kedai teh, tapi juga pelajaran yang menembus waktu, bahwa kecerdasan tanpa belas kasih hanyalah permainan pikiran, sementara kebijaksanaan sejati adalah seni memahami hati manusia. Suatu siang, ketika matahari menggantung di atas kubah-kubah Baghdad yang berkilau, datanglah seorang utusan istana berlari-lari ke pasar, mencari Abu Nawas. Ia membawa gulungan surat berhias cap emas. Abu Nawas, katanya terengah, Tuanku Khalifah ingin engkau datang segera. Ada perkara genting yang tak seorang pun bisa pecahkan. Abu Nawas, yang sedang menimbang biji pala, hanya tersenyum dan menepuk bahu utusan itu. Masalah yang tidak bisa dipecahkan biasanya bukan karena sulit, tapi karena orang yang mencoba terlalu terburu-buru, ujarnya sambil melangkah menuju istana. Sesampainya di hadapan Khalifah, ia melihat ruang singgasana dipenuhi pejabat tinggi dan ulama terpelajar. Di tengah ruangan terletak sebuah peti kayu hitam tanpa kunci. Di atasnya, secarik surat dengan tulisan halus berbunyi. Barang siapa bisa membuka peti ini tanpa merusaknya, ia akan menemukan rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Para ahli mencoba segala cara, mantra, kunci rahasia, bahkan logam halus untuk mencongkel, namun semuanya gagal. Peti itu tetap tertutup rapat. Khalifah mulai gelisah. Abu Nawas, katanya, jika engkau gagal, aku akan menganggap teka-teki ini memang tak bisa dipecahkan oleh manusia. Abu Nawas menatap peti itu lama, lalu duduk bersila di depannya. Ia menempelkan telinga ke permukaannya dan mendengarkan dengan saksama. Semua orang menahan napas. Lalu, tanpa berkata apapun,
Ia mengetuk sisi kiri peti 3 kali, mengangkatnya perlahan, dan peti itu terbuka dengan mudah. Sorak kagum memenuhi ruangan. Di dalamnya, ternyata hanya ada sebuah kertas kosong. Khalifah tercengang. "Apa artinya ini?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum, "Tuanku, rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya adalah tidak ada rahasia sama sekali. Kadang manusia terlalu sibuk mencari makna tersembunyi, hingga lupa bahwa kejujuran sering terletak pada kesederhanaan." Khalifah terdiam lama, lalu tertawa pelan. "Engkau benar, Abu Nawas. Mungkin kebodohan terbesar kita adalah terlalu berusaha tampak pintar." Namun kisah peti itu belum selesai. Beberapa hari kemudian, seorang penyair muda datang menemui Abu Nawas di pasar. Ia tampak murung. "Guru," katanya, "aku ingin menjadi bijak seperti engkau, tapi setiap kali aku berbicara, orang menertawakan. Mereka bilang aku hanya meniru kata-kata orang lain." Abu Nawas menatap pemuda itu lembut. "Kau tahu mengapa orang menertawakanmu?" tanyanya. "Karena kau mencoba menjadi bayangan dari cahaya orang lain. Jika ingin didengar, bicaralah dengan kata-kata dari hatimu sendiri, bukan dari mulut orang lain." Pemuda itu termenung. "Tapi bagaimana aku tahu kalau kata-kataku benar?" Abu Nawas menjawab, "Kata yang benar bukan yang membuatmu tampak pintar, tapi yang membuat orang lain berhenti sejenak untuk berpikir." Beberapa bulan kemudian, pemuda itu menjadi penyair terkenal di Baghdad. Dalam setiap puisinya, ia menyelipkan satu kalimat yang tak pernah hilang, "Aku belajar menulis dari lelaki pasar yang mengajarkanku bahwa kebijaksanaan tak harus bersorban, cukup berhati jernih." Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Khalifah kembali memanggil Abu Nawas. "Aku punya masalah pelik," katanya. "Ada 2 orang yang datang mengaku memiliki bayi yang sama. Tak seorang pun tahu siapa ibu yang sebenarnya. Jika aku salah mengambil keputusan, 1 nyawa akan jadi korban." Abu Nawas menatap kedua perempuan itu. Yang satu menangis dengan suara keras, yang satu terdiam tapi matanya berkaca-kaca. Ia berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, "Bawa pedang. Potong bayi itu menjadi 2, berikan separuh pada masing-masing." Ruangan terdiam mencekam. Tiba-tiba perempuan yang menangis tadi menjerit, "Jangan. Biarkan dia yang memilikinya. Aku rela kehilangan anakku asal dia tetap hidup." Abu Nawas menatap Khalifah dan berkata, "Tuanku, inilah ibu yang sebenarnya." Khalifah tertegun, lalu menunduk penuh hormat. "Abu Nawas, engkau bukan hanya bijak, tapi memahami hati manusia lebih dari siapapun." Namun setelah semua pujian itu, Abu Nawas tidak menetap di istana. Ia kembali ke pasar keesokan harinya, duduk di antara para penjual bawang dan kain kasar. Seseorang bertanya padanya, "Mengapa engkau selalu kembali ke tempat yang sederhana, padahal istana sudah terbuka untukmu?" Abu Nawas menjawab, "Karena di pasar, aku bisa mendengar suara jujur manusia, tawa, keluhan, doa yang tak bersandi. Di istana, kata-kata sering disaring sebelum keluar, di pasar, kata-kata datang langsung dari hati." Suatu sore, seorang lelaki miskin datang kepadanya membawa sekeranjang batu bata. "Abu Nawas," katanya, "aku mendengar kau bisa membuat hal tak berguna menjadi berharga. Tolong jualkan batu bata ini agar aku bisa membeli makanan untuk anak-anakku." Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil selembar papan kayu dan menulis. Batu bata ini dijual oleh orang yang lebih kuat daripada kelaparan. Hanya dalam 1 jam, batu bata itu terjual semua, dibeli oleh para pedagang yang tersentuh oleh kata-kata itu. Lelaki miskin itu berlutut sambil menangis, tapi Abu Nawas mengangkatnya berdiri. "Jangan berterima kasih padaku," katanya. "Terima kasihlah pada hatimu yang tidak menyerah, karena itu yang sebenarnya membuat orang lain ingin menolongmu." Malamnya, ketika ia berjalan pulang di bawah cahaya bulan, Abu Nawas menatap langit dan tersenyum. "Betapa lucunya hidup," gumamnya, "semakin lama aku hidup, semakin aku sadar, kebijaksanaan bukan tentang mengetahui segalanya, tapi tentang kapan harus berhenti mencari jawaban, dan mulai mendengarkan kehidupan itu sendiri."
Dan di kejauhan, dari pasar Baghdad yang mulai sepi, suara tawa anak-anak menggema, mengingatkan bahwa bahkan di tengah kesulitan, dunia selalu menyisakan ruang untuk tertawa, berpikir, dan belajar menjadi manusia yang sedikit lebih bijak dari kemarin. Suatu pagi yang tenang di Baghdad, kabar beredar bahwa Abu Nawas telah lama tak terlihat di pasar. Orang-orang mulai bertanya-tanya kemana perginya lelaki yang selalu membawa tawa dan kebijaksanaan itu. Para pedagang rindu pada canda ringannya, anak-anak menantikan kisah lucunya, dan bahkan para pejabat istana merasa sepi tanpa teka-teki cerdas yang selalu membuat mereka merenung. Hari berganti minggu. Suatu sore, seorang penggembala datang ke kota membawa kabar bahwa ia melihat Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma di tepi sungai, menatap air yang mengalir perlahan. Khalifah yang mendengar berita itu segera memerintahkan pengawalnya menjemputnya. Namun ketika mereka tiba, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Katakan pada tuanku, aku baik-baik saja. Aku sedang belajar dari air, tentang bagaimana mengalir tanpa kehilangan arah." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Tubuhnya tampak lebih renta, tapi sorot matanya tetap tajam dan hangat. Ia duduk di tempat lamanya di pasar, membawa secangkir teh dan menatap keramaian di sekelilingnya. Seorang pemuda mendekat dan berkata, "Guru, engkau telah menasihati khalifah, menipu pejabat, menertawakan kebodohan, dan mengajarkan kebenaran. Tapi apa pelajaran terakhir yang engkau temukan dalam hidup ini?" Abu Nawas terdiam cukup lama. Lalu ia berkata perlahan, "Aku belajar bahwa manusia sering terlalu sibuk membuktikan bahwa dirinya benar, hingga lupa untuk menjadi baik. Mereka ingin menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kemanusiaan. Padahal, yang paling bijak bukan yang selalu benar, tapi yang bisa mengalah demi kebaikan." Pemuda itu merenung, lalu bertanya lagi, "Dan apa yang membuatmu tetap tertawa di tengah kesulitan, Guru?" Abu Nawas menatap langit sore yang berubah jingga dan berkata, "Karena tawa adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia ini sementara. Jika engkau bisa menertawakan kesedihanmu hari ini, berarti engkau sudah setengah jalan menuju kebijaksanaan." Malam itu, pasar menjadi lebih hidup dari biasanya. Orang-orang berkumpul mendengarkan Abu Nawas bercerita. Namun kali ini, ia tak bercerita tentang tipu daya atau kelucuan, melainkan tentang kehidupan, tentang bagaimana manusia mengejar harta yang tak dibawa mati, tentang kata-kata yang bisa menyembuhkan lebih dalam dari obat, dan tentang kebaikan kecil yang sering diabaikan. Ia berkata, "Aku telah melihat orang kaya yang takut kehilangan, dan orang miskin yang tenang karena tak punya apa-apa untuk hilang. Aku telah melihat orang berilmu yang sombong, dan orang bodoh yang rendah hati tapi berhati luas. Maka, aku simpulkan, kebahagiaan bukan pada banyaknya yang kau miliki, tapi pada sedikitnya yang kau butuhkan." Kerumunan hening, hanya suara jangkrik malam yang terdengar. Abu Nawas menatap satu persatu wajah mereka. "Jangan jadikan hidup ini perlombaan untuk terlihat hebat," katanya. "Jadikan hidup ini perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih mengerti bahwa setiap orang punya beban yang tak selalu tampak." Ketika malam semakin larut, Abu Nawas berdiri dan mengangkat cangkir tehnya. "Hidup ini," katanya sambil tersenyum, "seperti secangkir teh panas, pahit di awal, hangat di tengah, dan menyisakan rasa manis di akhir bagi yang sabar menikmatinya." Setelah malam itu, Abu Nawas perlahan jarang terlihat lagi. Namun jejaknya tetap hidup di setiap sudut Baghdad, di gelak tawa anak-anak yang mengulang kisahnya, di pedagang yang memilih jujur meski rugi sedikit, dan di khalifah yang menimbang keputusan dengan hati, bukan hanya pikiran. Orang-orang berkata, Abu Nawas mungkin telah pergi jauh, tapi kebijaksanaannya tetap tinggal, berbisik di antara deru pasar dan desir angin gurun. Jadilah cerdas agar tidak mudah ditipu, jadilah baik agar tidak perlu menipu, dan jadilah bijak agar tahu kapan harus diam. Dan setiap kali mentari pagi menyinari atap-atap Baghdad, seolah dunia berbisik lembut mengulang pelajarannya, bahwa warisan terbesar bukanlah harta atau kekuasaan, melainkan kebijaksanaan yang membuat orang lain hidup dengan lebih tenang, lebih jujur, dan lebih manusiawi.
Di tengah hiruk-pikuk pasar tua Baghdad, di antara teriakan pedagang dan aroma rempah yang menggoda, berdirilah seorang lelaki dengan sorban lusuh namun mata yang tajam berkilat, Abu Nawas. Ia bukan bangsawan, bukan pula ulama besar, tapi namanya melampaui keduanya, dikenal sebagai orang yang bisa menertawakan kebodohan dengan kecerdasan, dan mengubah masalah menjadi pelajaran hidup. Suatu hari, Khalifah mengeluarkan perintah yang membuat banyak orang gelisah, barang siapa yang dapat menjual barang paling tidak berguna dengan harga paling tinggi, akan mendapat hadiah besar dari istana. Sebagian besar pedagang menganggap itu lelucon. Namun Abu Nawas hanya tersenyum, mengelus janggutnya, dan berbisik pelan, yang tak berguna bagi satu orang, bisa jadi harta karun bagi yang lain. Keesokan paginya, ia datang ke pasar membawa sebuah kantong kosong. Ia berdiri di tengah keramaian dan mulai berteriak, "Lihatlah! Barang paling berharga di dunia. Kantong ajaib yang bisa menyimpan kebodohan manusia tanpa pernah penuh." Orang-orang tertawa, mengira Abu Nawas sudah gila. Tapi beberapa penasaran, bertanya, apa gunanya kantong itu? Abu Nawas menjawab dengan tenang, setiap kali kalian melakukan kebodohan, masukkan ke dalam kantong ini, dan lihat, ia tak akan pernah penuh. Karena kebodohan manusia tak berbatas, dan hanya yang bijak yang menyadarinya. Gelak tawa meledak di sekelilingnya. Namun di antara kerumunan itu, seorang pejabat istana yang sombong merasa tersindir. Dengan marah ia berteriak, "Aku akan membelinya. Berapa harganya?" Abu Nawas menjawab, "Untuk orang biasa, 1 koin. Tapi untuk tuan yang terhormat, 100 koin, karena tampaknya kantong ini akan segera terisi penuh." Kerumunan tertawa lebih keras lagi. Wajah pejabat itu memerah, namun gengsi mencegahnya mundur. Ia membayar 100 koin di depan semua orang, sementara Abu Nawas menunduk sopan dan menyerahkan kantong kosong itu. Kabar tentang kejadian itu sampai ke telinga Khalifah, yang tak kuasa menahan tawa. Sekali lagi, Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sering muncul dari kelucuan yang sederhana. Hari berikutnya, Khalifah memanggilnya ke istana. Ia berkata, "Abu Nawas, engkau bisa menjual kantong kosong seharga 100 koin. Katakan, bisakah engkau menjual sesuatu yang bahkan tidak terlihat?" Abu Nawas tersenyum, "Tentu, tuanku. Tapi aku butuh pembeli yang cukup cerdas untuk percaya pada sesuatu yang tak bisa dilihat." Khalifah menantangnya di depan para menteri. Abu Nawas pun berdiri tegak dan mengumumkan, "Hari ini, aku menjual udara keberuntungan. Setiap embusan membawa keberkahan bagi yang memilikinya." Ia lalu memutar tangannya seolah menggenggam angin dan berkata, "Barang ini tak bisa disimpan, tapi akan terasa oleh hati yang percaya." Para menteri menertawakan ide itu, namun seorang pedagang tua maju ke depan dan berkata, "Aku ingin membelinya, Abu Nawas. Karena siapa tahu, keberuntungan memang berhembus lewat mulutmu." Ia menyerahkan sekeping emas. Khalifah terkejut dan bertanya pada pedagang itu mengapa ia mau membayar. Pedagang itu menjawab, "Aku telah membeli niat baik dan kebijaksanaan, bukan udara. Karena hanya orang bodoh yang menolak pelajaran dari lelucon." Khalifah terdiam, lalu tertawa panjang. "Abu Nawas, engkau tidak hanya menjual angin, engkau menjual kesadaran," katanya sambil memberinya hadiah besar. Sejak hari itu, pasar Baghdad menjadi bukan sekadar tempat jual beli barang, tapi juga jual beli akal dan kebijaksanaan. Para pedagang mulai berbicara lebih sopan, menimbang kata sebelum menipu pembeli, takut jadi bahan olok-olok Abu Nawas. Dan di setiap sudut pasar, orang-orang membicarakan lelaki itu, bukan karena kekayaannya, tapi karena caranya membuat kebenaran terasa ringan, seperti angin yang menyejukkan. Hingga kini, kisah itu tetap hidup, bahwa kecerdasan sejati tak selalu bersembunyi di istana atau madrasah, melainkan di pasar, di lidah seorang penjual rempah yang tahu satu hal sederhana, kebijaksanaan sejati bukan tentang siapa yang tahu lebih banyak, tapi siapa yang bisa tertawa lebih bijak. Beberapa hari setelah kejadian, udara keberuntungan, nama Abu Nawas semakin harum. Namun, seperti biasa, popularitas juga mengundang iri hati.
Seorang wazir yang merasa terancam oleh perhatian Khalifah terhadap Abu Nawas mulai merancang rencana untuk mempermalukannya di depan istana. Wazir itu menghadap Khalifah dengan senyum penuh tipu daya. "Tuanku," katanya, "Abu Nawas memang pandai berbicara. Tapi apakah ia secerdas yang dikatakan orang? Izinkan hamba mengujinya. Jika ia benar bijak, ia pasti mampu keluar dari jebakan ini." Khalifah yang gemar melihat kecerdikan manusia pun menyetujui tantangan itu. Keesokan paginya, seorang utusan mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, "Khalifah memanggilmu ke istana. Engkau harus datang membawa sesuatu yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan sekaligus." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Pesan yang aneh," gumamnya. Tapi matanya berbinar, karena ia tahu, setiap teka-teki adalah kesempatan untuk menunjukkan kebijaksanaan. Ia berjalan ke dapur, mengambil seekor ikan asin kering, lalu membawanya ke istana dengan langkah ringan. Sesampainya di hadapan Khalifah dan para menteri, ia membuka bungkusnya. "Ini jawabanku," katanya. Wazir tertawa terbahak. "Bagaimana mungkin itu bisa dimakan dan tidak dimakan?" tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas menjawab santai, "Jika tuanku suka ikan asin, ini bisa dimakan. Tapi bagi orang yang membencinya, ini tidak bisa dimakan. Jadi, jawabanku tergantung pada selera, bukan logika kaku." Khalifah menepuk lututnya dan tertawa sampai air mata keluar. "Benar sekali," katanya. "Kebijaksanaan bukan hanya tentang logika, tapi juga tentang memahami hati manusia." Wazir terdiam, menahan malu. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menunduk hormat dan berkata, "Tuanku, bolehkah hamba mengajukan teka-teki balasan?" Khalifah mengangguk dengan penuh semangat. "Tentu, Abu Nawas. Apa pertanyaannya?" Abu Nawas memandang wazir itu dengan sorot mata tajam tapi penuh senyum. "Wahai wazir, tunjukkan padaku sesuatu yang bisa kau pegang tapi tak bisa kau lepaskan." Wazir berpikir keras. Ia mencoba segala cara, tali, air, bayangan, semua salah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Yang bisa kau pegang tapi tak bisa kau lepaskan adalah janji yang telah kau ucapkan." Khalifah menepuk dahinya, terpesona. "Sungguh, ucapanmu lebih tajam dari pedang," katanya. "Engkau mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal kecerdikan menjawab, tapi tentang kejujuran menepati kata." Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari utara, irigasi rusak karena banjir, dan rakyat mengeluh pada Khalifah. Banyak penasihat mengusulkan solusi rumit, membangun bendungan besar, menambah pajak, memanggil ahli dari negeri jauh. Namun Khalifah, yang sudah mulai percaya pada logika sederhana Abu Nawas, memanggilnya lagi. "Abu Nawas," katanya, "air di negeri ini melimpah, tapi tak bisa dikendalikan. Bagaimana menurutmu?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuanku, air tak bisa diperintah, tapi bisa diarahkan. Jangan lawan banjir dengan tembok, tapi buatlah jalannya agar ia memberi manfaat." Khalifah mengerutkan dahi. "Maksudmu? Bangun parit-parit kecil dari sungai menuju ladang rakyat," jawab Abu Nawas. "Banjir besar akan berkurang, dan tanah mereka akan subur. Mereka akan bekerja bukan karena diperintah, tapi karena sadar hasilnya untuk mereka sendiri." Khalifah menatapnya kagum. Ia memerintahkan pasukannya menggali parit seperti yang disarankan. Hasilnya menakjubkan, musim panen berikutnya, hasil gandum meningkat 2 kali lipat. Rakyat memuji kebijakan itu, tapi Abu Nawas hanya tertawa kecil, "Aku hanya belajar dari air, tuanku." Ia lembut tapi mampu menaklukkan batu. Namun, kecerdasannya kembali membuat orang iri. Beberapa ulama istana berkata kepada Khalifah, "Tuanku, orang ini licik. Ia hanya pandai bicara, bukan bijak sungguh-sungguh. Ujilah dia dengan sesuatu yang tak bisa dijawab dengan kata-kata." Khalifah setuju. Ia memanggil Abu Nawas lagi dan berkata, "Abu Nawas, kali ini engkau harus membuktikan kebijaksanaanmu tanpa berbicara. Aku ingin tahu,
Bagaimana seorang bijak bisa menjawab tanpa lidah? Abu Nawas menunduk hormat. Baik, tuanku, katanya singkat. Ia meminta izin kembali besok pagi dengan jawaban. Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa seekor ayam hidup dan sebutir telur. Di depan khalifah dan seluruh istana, ia meletakkan keduanya di lantai, ayam di sebelah kanan, telur di kiri. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya menunjuk ayam itu, lalu ke arah telur, lalu ke khalifah. Khalifah kebingungan. Apa maksudnya ini, gumamnya. Lalu ia tertawa pelan, menyadari arti simbol itu, mana yang lebih dulu, kebijakan atau pengalaman. Sebuah pertanyaan tanpa kata, namun penuh makna. Engkau telah menjawab dengan diam, kata khalifah sambil tersenyum. Dan kadang, diam memang jawaban paling bijak. Sejak hari itu, Abu Nawas bukan lagi sekadar pelawak istana atau penipu cerdik dari pasar. Ia menjadi cermin bagi siapapun yang haus kebijaksanaan, bahwa di balik tawa ada pelajaran, di balik kelucuan ada makna, dan di balik setiap kesederhanaan tersembunyi pemahaman mendalam tentang hidup. Di pasar, orang-orang masih membicarakannya sambil menakar rempah, menimbang kain, atau menawar harga kurma. Mereka bilang, jika kau ingin belajar menjadi cerdas, baca buku. Tapi jika kau ingin belajar menjadi bijak, dengarlah kisah Abu Nawas. Beberapa bulan berlalu, dan Baghdad kembali dilanda keresahan. Kali ini bukan karena banjir atau pajak, melainkan karena rumor aneh yang beredar di pasar. Seseorang mengaku memiliki cermin ajaib yang bisa menunjukkan siapa manusia paling jujur di negeri itu. Rakyat berbondong-bondong datang untuk melihatnya, membayar mahal hanya untuk menatap bayangan sendiri di permukaan cermin itu. Kabar tentang cermin itu akhirnya sampai ke telinga khalifah. Penasaran, ia memerintahkan agar pemilik cermin dibawa ke istana. Saat cermin dibuka, ternyata benda itu hanyalah kaca besar yang disepuh keemasan, tak ada keajaiban sama sekali. Khalifah mengernyit. Ini tipu daya, katanya. Namun si pemilik bersikeras, tuanku, siapapun yang tidak jujur akan melihat wajahnya berubah suram di dalam cermin ini. Khalifah menatap sekeliling. Para menteri menunduk, sebagian gelisah. Ia lalu berkata, baik, kita buktikan. Abu Nawas, engkau terkenal paling berani menghadapi kebenaran. Tunjukkan apakah cermin ini benar. Abu Nawas melangkah maju dengan senyum kecil. Ia berdiri di depan cermin, menatapnya lama. Lalu, dengan nada tenang, ia berkata, tuanku, cermin ini memang ajaib. Semua mata terbelalak. Apa? Engkau juga percaya? Tanya khalifah tak percaya. Abu Nawas mengangguk pelan. Ya, karena aku baru saja melihat wajah seorang manusia yang sedang jujur pada dirinya sendiri, mengakui bahwa ia kadang berbohong, kadang bersalah, tapi masih berani menatap dirinya tanpa takut. Itulah keajaiban sejati, bukan pantulan kaca, tapi keberanian melihat hati sendiri. Khalifah terdiam, lalu menatap cermin itu. Ia tersenyum samar. Kau benar, Abu Nawas. Hanya orang yang berani mengakui kelemahan yang pantas disebut jujur. Sejak hari itu, cermin itu ditempatkan di aula istana sebagai pengingat, kejujuran bukan soal wajah yang tampak bersih, tapi hati yang berani mengaku gelap. Namun kebijaksanaan Abu Nawas belum berhenti di sana. Suatu sore, ketika ia duduk di pasar sambil menyeruput teh hangat, datanglah seorang anak kecil menangis. Di tangannya, ada uang perak yang terjatuh ke selokan. Ia memohon pada Abu Nawas untuk menolongnya. Banyak orang menertawakan, untuk apa Abu Nawas repot-repot membantu anak kecil? Bukankah ia punya urusan lebih penting? Namun Abu Nawas bangkit, mengambil tongkat, dan dengan hati-hati mengorek selokan itu. Ia mengangkat uang itu, lalu menyerahkannya kembali sambil berkata, ingat, nak, uang bisa hilang, tapi harapan tak boleh ikut tenggelam. Anak itu tersenyum, dan orang-orang yang menonton terdiam. Di malam yang sama, seorang pedagang kaya datang padanya. Abu Nawas, katanya dengan nada congkak, aku ingin menguji kebijaksanaanmu. Jika engkau bisa menjawab pertanyaanku,
aku akan memberimu 100 dinar. Tapi jika gagal, engkau harus menjadi pelayanku selama seminggu. Abu Nawas mengangguk, menerima tantangan. Baik, apa pertanyaannya? Pedagang itu berkata, manakah yang lebih berat, emas 1 pon, atau kapas 1 pon? Orang-orang tertawa, merasa jawabannya terlalu mudah. Namun Abu Nawas menatap pedagang itu lama, lalu menjawab, yang lebih berat adalah niatmu yang ingin menipu orang dengan pertanyaan bodoh. Kerumunan meledak tertawa. Pedagang itu terdiam, malu, lalu membayar 100 dinar tanpa bicara. Abu Nawas hanya berkata, ingatlah, kecerdikan tanpa kebaikan hanya membuat orang tampak kecil di hadapan dirinya sendiri. Waktu berjalan. Suatu malam, Khalifah bermimpi aneh, ia melihat istananya roboh, lalu dibangun kembali oleh seorang lelaki berjubah putih. Ia memanggil Abu Nawas untuk menafsirkan mimpi itu. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, Tuanku, mimpi itu bukan pertanda kehancuran, tapi peringatan. Istanamu tidak akan roboh oleh musuh, tapi bisa runtuh oleh ketidakadilan yang kecil namun dibiarkan. Khalifah termenung. Bagaimana engkau tahu itu bukan sekadar mimpi? Tanya sang penguasa. Abu Nawas menjawab, karena mimpi terbesar seorang pemimpin adalah takut kehilangan keadilan. Dan keadilan, tuanku, bukan dibangun dengan tembok, tapi dengan hati yang tak condong pada kepentingan sendiri. Keesokan harinya, Khalifah memanggil semua pejabatnya dan berkata, mulai hari ini, siapapun yang datang dari rakyat kecil akan didengar tanpa harus membayar atau menunggu. Sejak itu, istana Baghdad dipenuhi suara petani, penenun, dan pedagang kecil yang datang membawa harapan baru. Namun di tengah kegembiraan itu, Abu Nawas memilih berjalan lagi ke pasar. Ia duduk di tempat lamanya, menjual rempah dan bercakap dengan rakyat. Seseorang bertanya padanya, Abu Nawas, mengapa engkau, yang bisa hidup di istana, memilih kembali ke jalan berdebu ini? Abu Nawas tersenyum sambil menakar jintan. Karena kebijaksanaan bukan tumbuh di kursi empuk, tapi di antara orang-orang yang berjuang setiap hari. Disinilah aku belajar, dari mereka yang tertawa meski lapar, dari mereka yang menolong meski miskin. Ia lalu menunjuk ke arah matahari yang hampir tenggelam. Lihatlah, bahkan matahari pun turun setiap hari untuk memberi terang kepada bumi yang kotor. Jadi mengapa aku harus tetap tinggi jika ingin memberi cahaya? Orang-orang terdiam, lalu menatapnya dengan kagum. Sejak hari itu, kisah tentang Abu Nawas tak hanya menjadi cerita lucu yang dituturkan di kedai teh, tapi juga pelajaran yang menembus waktu, bahwa kecerdasan tanpa belas kasih hanyalah permainan pikiran, sementara kebijaksanaan sejati adalah seni memahami hati manusia. Suatu siang, ketika matahari menggantung di atas kubah-kubah Baghdad yang berkilau, datanglah seorang utusan istana berlari-lari ke pasar, mencari Abu Nawas. Ia membawa gulungan surat berhias cap emas. Abu Nawas, katanya terengah, tuanku Khalifah ingin engkau datang segera. Ada perkara genting yang tak seorang pun bisa pecahkan. Abu Nawas, yang sedang menimbang biji pala, hanya tersenyum dan menepuk bahu utusan itu. Masalah yang tidak bisa dipecahkan biasanya bukan karena sulit, tapi karena orang yang mencoba terlalu terburu-buru, ujarnya sambil melangkah menuju istana. Sesampainya di hadapan Khalifah, ia melihat ruang singgasana dipenuhi pejabat tinggi dan ulama terpelajar. Di tengah ruangan terletak sebuah peti kayu hitam tanpa kunci. Di atasnya, secarik surat dengan tulisan halus berbunyi. Barang siapa bisa membuka peti ini tanpa merusaknya, ia akan menemukan rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Para ahli mencoba segala cara, mantra, kunci rahasia, bahkan logam halus untuk mencongkel, namun semuanya gagal. Peti itu tetap tertutup rapat. Khalifah mulai gelisah. Abu Nawas, katanya, jika engkau gagal, aku akan menganggap teka-teki ini memang tak bisa dipecahkan oleh manusia. Abu Nawas menatap peti itu lama, lalu duduk bersila di depannya. Ia menempelkan telinga ke permukaannya dan mendengarkan dengan saksama. Semua orang menahan napas. Lalu, tanpa berkata apapun,
ia mengetuk sisi kiri peti 3 kali, mengangkatnya perlahan, dan peti itu terbuka dengan mudah. Sorak kagum memenuhi ruangan. Di dalamnya, ternyata hanya ada sebuah kertas kosong. Khalifah tercengang. "Apa artinya ini?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum, "Tuanku, rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya adalah tidak ada rahasia sama sekali. Kadang manusia terlalu sibuk mencari makna tersembunyi, hingga lupa bahwa kejujuran sering terletak pada kesederhanaan." Khalifah terdiam lama, lalu tertawa pelan. "Engkau benar, Abu Nawas. Mungkin kebodohan terbesar kita adalah terlalu berusaha tampak pintar." Namun kisah peti itu belum selesai. Beberapa hari kemudian, seorang penyair muda datang menemui Abu Nawas di pasar. Ia tampak murung. "Guru," katanya, "aku ingin menjadi bijak seperti engkau, tapi setiap kali aku berbicara, orang menertawakan. Mereka bilang aku hanya meniru kata-kata orang lain." Abu Nawas menatap pemuda itu lembut. "Kau tahu mengapa orang menertawakanmu?" tanyanya. "Karena kau mencoba menjadi bayangan dari cahaya orang lain. Jika ingin didengar, bicaralah dengan kata-kata dari hatimu sendiri, bukan dari mulut orang lain." Pemuda itu termenung. "Tapi bagaimana aku tahu kalau kata-kataku benar?" Abu Nawas menjawab, "Kata yang benar bukan yang membuatmu tampak pintar, tapi yang membuat orang lain berhenti sejenak untuk berpikir." Beberapa bulan kemudian, pemuda itu menjadi penyair terkenal di Baghdad. Dalam setiap puisinya, ia menyelipkan satu kalimat yang tak pernah hilang, "Aku belajar menulis dari lelaki pasar yang mengajarkanku bahwa kebijaksanaan tak harus bersorban, cukup berhati jernih." Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Khalifah kembali memanggil Abu Nawas. "Aku punya masalah pelik," katanya. "Ada 2 orang yang datang mengaku memiliki bayi yang sama. Tak seorang pun tahu siapa ibu yang sebenarnya. Jika aku salah mengambil keputusan, 1 nyawa akan jadi korban." Abu Nawas menatap kedua perempuan itu. Yang satu menangis dengan suara keras, yang satu terdiam tapi matanya berkaca-kaca. Ia berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, "Bawa pedang. Potong bayi itu menjadi 2, berikan separuh pada masing-masing." Ruangan terdiam mencekam. Tiba-tiba perempuan yang menangis tadi menjerit, "Jangan. Biarkan dia yang memilikinya. Aku rela kehilangan anakku asal dia tetap hidup." Abu Nawas menatap Khalifah dan berkata, "Tuanku, inilah ibu yang sebenarnya." Khalifah tertegun, lalu menunduk penuh hormat. "Abu Nawas, engkau bukan hanya bijak, tapi memahami hati manusia lebih dari siapapun." Namun setelah semua pujian itu, Abu Nawas tidak menetap di istana. Ia kembali ke pasar keesokan harinya, duduk di antara para penjual bawang dan kain kasar. Seseorang bertanya padanya, "Mengapa engkau selalu kembali ke tempat yang sederhana, padahal istana sudah terbuka untukmu?" Abu Nawas menjawab, "Karena di pasar, aku bisa mendengar suara jujur manusia, tawa, keluhan, doa yang tak bersandi. Di istana, kata-kata sering disaring sebelum keluar, di pasar, kata-kata datang langsung dari hati." Suatu sore, seorang lelaki miskin datang kepadanya membawa sekeranjang batu bata. "Abu Nawas," katanya, "aku mendengar kau bisa membuat hal tak berguna menjadi berharga. Tolong jualkan batu bata ini agar aku bisa membeli makanan untuk anak-anakku." Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil selembar papan kayu dan menulis. Batu bata ini dijual oleh orang yang lebih kuat daripada kelaparan. Hanya dalam 1 jam, batu bata itu terjual semua, dibeli oleh para pedagang yang tersentuh oleh kata-kata itu. Lelaki miskin itu berlutut sambil menangis, tapi Abu Nawas mengangkatnya berdiri. "Jangan berterima kasih padaku," katanya. "Terima kasihlah pada hatimu yang tidak menyerah, karena itu yang sebenarnya membuat orang lain ingin menolongmu." Malamnya, ketika ia berjalan pulang di bawah cahaya bulan, Abu Nawas menatap langit dan tersenyum. "Betapa lucunya hidup," gumamnya, "semakin lama aku hidup, semakin aku sadar, kebijaksanaan bukan tentang mengetahui segalanya, tapi tentang kapan harus berhenti mencari jawaban, dan mulai mendengarkan kehidupan itu sendiri."
dan di kejauhan, dari pasar Baghdad yang mulai sepi, suara tawa anak-anak menggema, mengingatkan bahwa bahkan di tengah kesulitan, dunia selalu menyisakan ruang untuk tertawa, berpikir, dan belajar menjadi manusia yang sedikit lebih bijak dari kemarin. Suatu pagi yang tenang di Baghdad, kabar beredar bahwa Abu Nawas telah lama tak terlihat di pasar. Orang-orang mulai bertanya-tanya kemana perginya lelaki yang selalu membawa tawa dan kebijaksanaan itu. Para pedagang rindu pada canda ringannya, anak-anak menantikan kisah lucunya, dan bahkan para pejabat istana merasa sepi tanpa teka-teki cerdas yang selalu membuat mereka merenung. Hari berganti minggu. Suatu sore, seorang penggembala datang ke kota membawa kabar bahwa ia melihat Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma di tepi sungai, menatap air yang mengalir perlahan. Khalifah yang mendengar berita itu segera memerintahkan pengawalnya menjemputnya. Namun ketika mereka tiba, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Katakan pada tuanku, aku baik-baik saja. Aku sedang belajar dari air, tentang bagaimana mengalir tanpa kehilangan arah." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Tubuhnya tampak lebih renta, tapi sorot matanya tetap tajam dan hangat. Ia duduk di tempat lamanya di pasar, membawa secangkir teh dan menatap keramaian di sekelilingnya. Seorang pemuda mendekat dan berkata, "Guru, engkau telah menasihati khalifah, menipu pejabat, menertawakan kebodohan, dan mengajarkan kebenaran. Tapi apa pelajaran terakhir yang engkau temukan dalam hidup ini?" Abu Nawas terdiam cukup lama. Lalu ia berkata perlahan, "Aku belajar bahwa manusia sering terlalu sibuk membuktikan bahwa dirinya benar, hingga lupa untuk menjadi baik. Mereka ingin menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kemanusiaan. Padahal, yang paling bijak bukan yang selalu benar, tapi yang bisa mengalah demi kebaikan." Pemuda itu merenung, lalu bertanya lagi, "Dan apa yang membuatmu tetap tertawa di tengah kesulitan, Guru?" Abu Nawas menatap langit sore yang berubah jingga dan berkata, "Karena tawa adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia ini sementara. Jika engkau bisa menertawakan kesedihanmu hari ini, berarti engkau sudah setengah jalan menuju kebijaksanaan." Malam itu, pasar menjadi lebih hidup dari biasanya. Orang-orang berkumpul mendengarkan Abu Nawas bercerita. Namun kali ini, ia tak bercerita tentang tipu daya atau kelucuan, melainkan tentang kehidupan, tentang bagaimana manusia mengejar harta yang tak dibawa mati, tentang kata-kata yang bisa menyembuhkan lebih dalam dari obat, dan tentang kebaikan kecil yang sering diabaikan. Ia berkata, "Aku telah melihat orang kaya yang takut kehilangan, dan orang miskin yang tenang karena tak punya apa-apa untuk hilang. Aku telah melihat orang berilmu yang sombong, dan orang bodoh yang rendah hati tapi berhati luas. Maka, aku simpulkan, kebahagiaan bukan pada banyaknya yang kau miliki, tapi pada sedikitnya yang kau butuhkan." Kerumunan hening, hanya suara jangkrik malam yang terdengar. Abu Nawas menatap satu persatu wajah mereka. "Jangan jadikan hidup ini perlombaan untuk terlihat hebat," katanya. "Jadikan hidup ini perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih mengerti bahwa setiap orang punya beban yang tak selalu tampak." Ketika malam semakin larut, Abu Nawas berdiri dan mengangkat cangkir tehnya. "Hidup ini," katanya sambil tersenyum, "seperti secangkir teh panas, pahit di awal, hangat di tengah, dan menyisakan rasa manis di akhir bagi yang sabar menikmatinya." Setelah malam itu, Abu Nawas perlahan jarang terlihat lagi. Namun jejaknya tetap hidup di setiap sudut Baghdad, di gelak tawa anak-anak yang mengulang kisahnya, di pedagang yang memilih jujur meski rugi sedikit, dan di khalifah yang menimbang keputusan dengan hati, bukan hanya pikiran. Orang-orang berkata, Abu Nawas mungkin telah pergi jauh, tapi kebijaksanaannya tetap tinggal, berbisik di antara deru pasar dan desir angin gurun. Jadilah cerdas agar tidak mudah ditipu, jadilah baik agar tidak perlu menipu, dan jadilah bijak agar tahu kapan harus diam. Dan setiap kali mentari pagi menyinari atap-atap Baghdad, seolah dunia berbisik lembut mengulang pelajarannya, bahwa warisan terbesar bukanlah harta atau kekuasaan, melainkan kebijaksanaan yang membuat orang lain hidup dengan lebih tenang, lebih jujur, dan lebih manusiawi.
Di tengah hiruk-pikuk pasar tua Baghdad, di antara teriakan pedagang dan aroma rempah yang menggoda, berdirilah seorang lelaki dengan sorban lusuh namun mata yang tajam berkilat, Abu Nawas. Ia bukan bangsawan, bukan pula ulama besar, tapi namanya melampaui keduanya, dikenal sebagai orang yang bisa menertawakan kebodohan dengan kecerdasan, dan mengubah masalah menjadi pelajaran hidup. Suatu hari, Khalifah mengeluarkan perintah yang membuat banyak orang gelisah, barang siapa yang dapat menjual barang paling tidak berguna dengan harga paling tinggi, akan mendapat hadiah besar dari istana. Sebagian besar pedagang menganggap itu lelucon. Namun Abu Nawas hanya tersenyum, mengelus janggutnya, dan berbisik pelan, yang tak berguna bagi satu orang, bisa jadi harta karun bagi yang lain. Keesokan paginya, ia datang ke pasar membawa sebuah kantong kosong. Ia berdiri di tengah keramaian dan mulai berteriak, "Lihatlah! Barang paling berharga di dunia. Kantong ajaib yang bisa menyimpan kebodohan manusia tanpa pernah penuh." Orang-orang tertawa, mengira Abu Nawas sudah gila. Tapi beberapa penasaran, bertanya, apa gunanya kantong itu? Abu Nawas menjawab dengan tenang, setiap kali kalian melakukan kebodohan, masukkan ke dalam kantong ini, dan lihat, ia tak akan pernah penuh. Karena kebodohan manusia tak berbatas, dan hanya yang bijak yang menyadarinya. Gelak tawa meledak di sekelilingnya. Namun di antara kerumunan itu, seorang pejabat istana yang sombong merasa tersindir. Dengan marah ia berteriak, "Aku akan membelinya. Berapa harganya?" Abu Nawas menjawab, "Untuk orang biasa, 1 koin. Tapi untuk tuan yang terhormat, 100 koin, karena tampaknya kantong ini akan segera terisi penuh." Kerumunan tertawa lebih keras lagi. Wajah pejabat itu memerah, namun gengsi mencegahnya mundur. Ia membayar 100 koin di depan semua orang, sementara Abu Nawas menunduk sopan dan menyerahkan kantong kosong itu. Kabar tentang kejadian itu sampai ke telinga Khalifah, yang tak kuasa menahan tawa. Sekali lagi, Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sering muncul dari kelucuan yang sederhana. Hari berikutnya, Khalifah memanggilnya ke istana. Ia berkata, "Abu Nawas, engkau bisa menjual kantong kosong seharga 100 koin. Katakan, bisakah engkau menjual sesuatu yang bahkan tidak terlihat?" Abu Nawas tersenyum, "Tentu, tuanku. Tapi aku butuh pembeli yang cukup cerdas untuk percaya pada sesuatu yang tak bisa dilihat." Khalifah menantangnya di depan para menteri. Abu Nawas pun berdiri tegak dan mengumumkan, "Hari ini, aku menjual udara keberuntungan. Setiap embusan membawa keberkahan bagi yang memilikinya." Ia lalu memutar tangannya seolah menggenggam angin dan berkata, "Barang ini tak bisa disimpan, tapi akan terasa oleh hati yang percaya." Para menteri menertawakan ide itu, namun seorang pedagang tua maju ke depan dan berkata, "Aku ingin membelinya, Abu Nawas. Karena siapa tahu, keberuntungan memang berhembus lewat mulutmu." Ia menyerahkan sekeping emas. Khalifah terkejut dan bertanya pada pedagang itu mengapa ia mau membayar. Pedagang itu menjawab, "Aku telah membeli niat baik dan kebijaksanaan, bukan udara. Karena hanya orang bodoh yang menolak pelajaran dari lelucon." Khalifah terdiam, lalu tertawa panjang. "Abu Nawas, engkau tidak hanya menjual angin, engkau menjual kesadaran," katanya sambil memberinya hadiah besar. Sejak hari itu, pasar Baghdad menjadi bukan sekadar tempat jual beli barang, tapi juga jual beli akal dan kebijaksanaan. Para pedagang mulai berbicara lebih sopan, menimbang kata sebelum menipu pembeli, takut jadi bahan olok-olok Abu Nawas. Dan di setiap sudut pasar, orang-orang membicarakan lelaki itu, bukan karena kekayaannya, tapi karena caranya membuat kebenaran terasa ringan, seperti angin yang menyejukkan. Hingga kini, kisah itu tetap hidup, bahwa kecerdasan sejati tak selalu bersembunyi di istana atau madrasah, melainkan di pasar, di lidah seorang penjual rempah yang tahu satu hal sederhana, kebijaksanaan sejati bukan tentang siapa yang tahu lebih banyak, tapi siapa yang bisa tertawa lebih bijak. Beberapa hari setelah kejadian, udara keberuntungan, nama Abu Nawas semakin harum. Namun, seperti biasa, popularitas juga mengundang iri hati.
Seorang wazir yang merasa terancam oleh perhatian Khalifah terhadap Abu Nawas mulai merancang rencana untuk mempermalukannya di depan istana. Wazir itu menghadap Khalifah dengan senyum penuh tipu daya. "Tuanku," katanya, "Abu Nawas memang pandai berbicara. Tapi apakah ia secerdas yang dikatakan orang? Izinkan hamba mengujinya. Jika ia benar bijak, ia pasti mampu keluar dari jebakan ini." Khalifah yang gemar melihat kecerdikan manusia pun menyetujui tantangan itu. Keesokan paginya, seorang utusan mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, "Khalifah memanggilmu ke istana. Engkau harus datang membawa sesuatu yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan sekaligus." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Pesan yang aneh," gumamnya. Tapi matanya berbinar, karena ia tahu, setiap teka-teki adalah kesempatan untuk menunjukkan kebijaksanaan. Ia berjalan ke dapur, mengambil seekor ikan asin kering, lalu membawanya ke istana dengan langkah ringan. Sesampainya di hadapan Khalifah dan para menteri, ia membuka bungkusnya. "Ini jawabanku," katanya. Wazir tertawa terbahak. "Bagaimana mungkin itu bisa dimakan dan tidak dimakan?" tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas menjawab santai, "Jika tuanku suka ikan asin, ini bisa dimakan. Tapi bagi orang yang membencinya, ini tidak bisa dimakan. Jadi, jawabanku tergantung pada selera, bukan logika kaku." Khalifah menepuk lututnya dan tertawa sampai air mata keluar. "Benar sekali," katanya. "Kebijaksanaan bukan hanya tentang logika, tapi juga tentang memahami hati manusia." Wazir terdiam, menahan malu. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menunduk hormat dan berkata, "Tuanku, bolehkah hamba mengajukan teka-teki balasan?" Khalifah mengangguk dengan penuh semangat. "Tentu, Abu Nawas. Apa pertanyaannya?" Abu Nawas memandang wazir itu dengan sorot mata tajam tapi penuh senyum. "Wahai wazir, tunjukkan padaku sesuatu yang bisa kau pegang tapi tak bisa kau lepaskan." Wazir berpikir keras. Ia mencoba segala cara, tali, air, bayangan, semua salah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Yang bisa kau pegang tapi tak bisa kau lepaskan adalah janji yang telah kau ucapkan." Khalifah menepuk dahinya, terpesona. "Sungguh, ucapanmu lebih tajam dari pedang," katanya. "Engkau mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal kecerdikan menjawab, tapi tentang kejujuran menepati kata." Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari utara, irigasi rusak karena banjir, dan rakyat mengeluh pada Khalifah. Banyak penasihat mengusulkan solusi rumit, membangun bendungan besar, menambah pajak, memanggil ahli dari negeri jauh. Namun Khalifah, yang sudah mulai percaya pada logika sederhana Abu Nawas, memanggilnya lagi. "Abu Nawas," katanya, "air di negeri ini melimpah, tapi tak bisa dikendalikan. Bagaimana menurutmu?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Tuanku, air tak bisa diperintah, tapi bisa diarahkan. Jangan lawan banjir dengan tembok, tapi buatlah jalannya agar ia memberi manfaat." Khalifah mengerutkan dahi. "Maksudmu? Bangun parit-parit kecil dari sungai menuju ladang rakyat," jawab Abu Nawas. "Banjir besar akan berkurang, dan tanah mereka akan subur. Mereka akan bekerja bukan karena diperintah, tapi karena sadar hasilnya untuk mereka sendiri." Khalifah menatapnya kagum. Ia memerintahkan pasukannya menggali parit seperti yang disarankan. Hasilnya menakjubkan, musim panen berikutnya, hasil gandum meningkat 2 kali lipat. Rakyat memuji kebijakan itu, tapi Abu Nawas hanya tertawa kecil, "Aku hanya belajar dari air, tuanku." Ia lembut tapi mampu menaklukkan batu. Namun, kecerdasannya kembali membuat orang iri. Beberapa ulama istana berkata kepada Khalifah, "Tuanku, orang ini licik. Ia hanya pandai bicara, bukan bijak sungguh-sungguh. Ujilah dia dengan sesuatu yang tak bisa dijawab dengan kata-kata." Khalifah setuju. Ia memanggil Abu Nawas lagi dan berkata, "Abu Nawas, kali ini engkau harus membuktikan kebijaksanaanmu tanpa berbicara. Aku ingin tahu,
bagaimana seorang bijak bisa menjawab tanpa lidah? Abu Nawas menunduk hormat. Baik, tuanku, katanya singkat. Ia meminta izin kembali besok pagi dengan jawaban. Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa seekor ayam hidup dan sebutir telur. Di depan khalifah dan seluruh istana, ia meletakkan keduanya di lantai, ayam di sebelah kanan, telur di kiri. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya menunjuk ayam itu, lalu ke arah telur, lalu ke khalifah. Khalifah kebingungan. Apa maksudnya ini, gumamnya. Lalu ia tertawa pelan, menyadari arti simbol itu, mana yang lebih dulu, kebijakan atau pengalaman. Sebuah pertanyaan tanpa kata, namun penuh makna. Engkau telah menjawab dengan diam, kata khalifah sambil tersenyum. Dan kadang, diam memang jawaban paling bijak. Sejak hari itu, Abu Nawas bukan lagi sekadar pelawak istana atau penipu cerdik dari pasar. Ia menjadi cermin bagi siapapun yang haus kebijaksanaan, bahwa di balik tawa ada pelajaran, di balik kelucuan ada makna, dan di balik setiap kesederhanaan tersembunyi pemahaman mendalam tentang hidup. Di pasar, orang-orang masih membicarakannya sambil menakar rempah, menimbang kain, atau menawar harga kurma. Mereka bilang, jika kau ingin belajar menjadi cerdas, baca buku. Tapi jika kau ingin belajar menjadi bijak, dengarlah kisah Abu Nawas. Beberapa bulan berlalu, dan Baghdad kembali dilanda keresahan. Kali ini bukan karena banjir atau pajak, melainkan karena rumor aneh yang beredar di pasar. Seseorang mengaku memiliki cermin ajaib yang bisa menunjukkan siapa manusia paling jujur di negeri itu. Rakyat berbondong-bondong datang untuk melihatnya, membayar mahal hanya untuk menatap bayangan sendiri di permukaan cermin itu. Kabar tentang cermin itu akhirnya sampai ke telinga khalifah. Penasaran, ia memerintahkan agar pemilik cermin dibawa ke istana. Saat cermin dibuka, ternyata benda itu hanyalah kaca besar yang disepuh keemasan, tak ada keajaiban sama sekali. Khalifah mengernyit. Ini tipu daya, katanya. Namun si pemilik bersikeras, tuanku, siapapun yang tidak jujur akan melihat wajahnya berubah suram di dalam cermin ini. Khalifah menatap sekeliling. Para menteri menunduk, sebagian gelisah. Ia lalu berkata, baik, kita buktikan. Abu Nawas, engkau terkenal paling berani menghadapi kebenaran. Tunjukkan apakah cermin ini benar. Abu Nawas melangkah maju dengan senyum kecil. Ia berdiri di depan cermin, menatapnya lama. Lalu, dengan nada tenang, ia berkata, tuanku, cermin ini memang ajaib. Semua mata terbelalak. Apa? Engkau juga percaya? Tanya khalifah tak percaya. Abu Nawas mengangguk pelan. Ya, karena aku baru saja melihat wajah seorang manusia yang sedang jujur pada dirinya sendiri, mengakui bahwa ia kadang berbohong, kadang bersalah, tapi masih berani menatap dirinya tanpa takut. Itulah keajaiban sejati, bukan pantulan kaca, tapi keberanian melihat hati sendiri. Khalifah terdiam, lalu menatap cermin itu. Ia tersenyum samar. Kau benar, Abu Nawas. Hanya orang yang berani mengakui kelemahan yang pantas disebut jujur. Sejak hari itu, cermin itu ditempatkan di aula istana sebagai pengingat, kejujuran bukan soal wajah yang tampak bersih, tapi hati yang berani mengaku gelap. Namun kebijaksanaan Abu Nawas belum berhenti di sana. Suatu sore, ketika ia duduk di pasar sambil menyeruput teh hangat, datanglah seorang anak kecil menangis. Di tangannya, ada uang perak yang terjatuh ke selokan. Ia memohon pada Abu Nawas untuk menolongnya. Banyak orang menertawakan, untuk apa Abu Nawas repot-repot membantu anak kecil? Bukankah ia punya urusan lebih penting? Namun Abu Nawas bangkit, mengambil tongkat, dan dengan hati-hati mengorek selokan itu. Ia mengangkat uang itu, lalu menyerahkannya kembali sambil berkata, ingat, nak, uang bisa hilang, tapi harapan tak boleh ikut tenggelam. Anak itu tersenyum, dan orang-orang yang menonton terdiam. Di malam yang sama, seorang pedagang kaya datang padanya. Abu Nawas, katanya dengan nada congkak, aku ingin menguji kebijaksanaanmu. Jika engkau bisa menjawab pertanyaanku,
aku akan memberimu 100 dinar. Tapi jika gagal, engkau harus menjadi pelayanku selama seminggu. Abu Nawas mengangguk, menerima tantangan. Baik, apa pertanyaannya? Pedagang itu berkata, manakah yang lebih berat, emas 1 pon, atau kapas 1 pon? Orang-orang tertawa, merasa jawabannya terlalu mudah. Namun Abu Nawas menatap pedagang itu lama, lalu menjawab, yang lebih berat adalah niatmu yang ingin menipu orang dengan pertanyaan bodoh. Kerumunan meledak tertawa. Pedagang itu terdiam, malu, lalu membayar 100 dinar tanpa bicara. Abu Nawas hanya berkata, ingatlah, kecerdikan tanpa kebaikan hanya membuat orang tampak kecil di hadapan dirinya sendiri. Waktu berjalan. Suatu malam, Khalifah bermimpi aneh, ia melihat istananya roboh, lalu dibangun kembali oleh seorang lelaki berjubah putih. Ia memanggil Abu Nawas untuk menafsirkan mimpi itu. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, lalu berkata, Tuanku, mimpi itu bukan pertanda kehancuran, tapi peringatan. Istanamu tidak akan roboh oleh musuh, tapi bisa runtuh oleh ketidakadilan yang kecil namun dibiarkan. Khalifah termenung. Bagaimana engkau tahu itu bukan sekadar mimpi? Tanya sang penguasa. Abu Nawas menjawab, karena mimpi terbesar seorang pemimpin adalah takut kehilangan keadilan. Dan keadilan, tuanku, bukan dibangun dengan tembok, tapi dengan hati yang tak condong pada kepentingan sendiri. Keesokan harinya, Khalifah memanggil semua pejabatnya dan berkata, mulai hari ini, siapapun yang datang dari rakyat kecil akan didengar tanpa harus membayar atau menunggu. Sejak itu, istana Baghdad dipenuhi suara petani, penenun, dan pedagang kecil yang datang membawa harapan baru. Namun di tengah kegembiraan itu, Abu Nawas memilih berjalan lagi ke pasar. Ia duduk di tempat lamanya, menjual rempah dan bercakap dengan rakyat. Seseorang bertanya padanya, Abu Nawas, mengapa engkau, yang bisa hidup di istana, memilih kembali ke jalan berdebu ini? Abu Nawas tersenyum sambil menakar jintan. Karena kebijaksanaan bukan tumbuh di kursi empuk, tapi di antara orang-orang yang berjuang setiap hari. Disinilah aku belajar, dari mereka yang tertawa meski lapar, dari mereka yang menolong meski miskin. Ia lalu menunjuk ke arah matahari yang hampir tenggelam. Lihatlah, bahkan matahari pun turun setiap hari untuk memberi terang kepada bumi yang kotor. Jadi mengapa aku harus tetap tinggi jika ingin memberi cahaya? Orang-orang terdiam, lalu menatapnya dengan kagum. Sejak hari itu, kisah tentang Abu Nawas tak hanya menjadi cerita lucu yang dituturkan di kedai teh, tapi juga pelajaran yang menembus waktu, bahwa kecerdasan tanpa belas kasih hanyalah permainan pikiran, sementara kebijaksanaan sejati adalah seni memahami hati manusia. Suatu siang, ketika matahari menggantung di atas kubah-kubah Baghdad yang berkilau, datanglah seorang utusan istana berlari-lari ke pasar, mencari Abu Nawas. Ia membawa gulungan surat berhias cap emas. Abu Nawas, katanya terengah, Tuanku Khalifah ingin engkau datang segera. Ada perkara genting yang tak seorang pun bisa pecahkan. Abu Nawas, yang sedang menimbang biji pala, hanya tersenyum dan menepuk bahu utusan itu. Masalah yang tidak bisa dipecahkan biasanya bukan karena sulit, tapi karena orang yang mencoba terlalu terburu-buru, ujarnya sambil melangkah menuju istana. Sesampainya di hadapan Khalifah, ia melihat ruang singgasana dipenuhi pejabat tinggi dan ulama terpelajar. Di tengah ruangan terletak sebuah peti kayu hitam tanpa kunci. Di atasnya, secarik surat dengan tulisan halus berbunyi. Barang siapa bisa membuka peti ini tanpa merusaknya, ia akan menemukan rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Para ahli mencoba segala cara, mantra, kunci rahasia, bahkan logam halus untuk mencongkel, namun semuanya gagal. Peti itu tetap tertutup rapat. Khalifah mulai gelisah. Abu Nawas, katanya, jika engkau gagal, aku akan menganggap teka-teki ini memang tak bisa dipecahkan oleh manusia. Abu Nawas menatap peti itu lama, lalu duduk bersila di depannya. Ia menempelkan telinga ke permukaannya dan mendengarkan dengan saksama. Semua orang menahan napas. Lalu, tanpa berkata apapun,
ia mengetuk sisi kiri peti 3 kali, mengangkatnya perlahan, dan peti itu terbuka dengan mudah. Sorak kagum memenuhi ruangan. Di dalamnya, ternyata hanya ada sebuah kertas kosong. Khalifah tercengang. "Apa artinya ini?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum, "Tuanku, rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya adalah tidak ada rahasia sama sekali. Kadang manusia terlalu sibuk mencari makna tersembunyi, hingga lupa bahwa kejujuran sering terletak pada kesederhanaan." Khalifah terdiam lama, lalu tertawa pelan. "Engkau benar, Abu Nawas. Mungkin kebodohan terbesar kita adalah terlalu berusaha tampak pintar." Namun kisah peti itu belum selesai. Beberapa hari kemudian, seorang penyair muda datang menemui Abu Nawas di pasar. Ia tampak murung. "Guru," katanya, "aku ingin menjadi bijak seperti engkau, tapi setiap kali aku berbicara, orang menertawakan. Mereka bilang aku hanya meniru kata-kata orang lain." Abu Nawas menatap pemuda itu lembut. "Kau tahu mengapa orang menertawakanmu?" tanyanya. "Karena kau mencoba menjadi bayangan dari cahaya orang lain. Jika ingin didengar, bicaralah dengan kata-kata dari hatimu sendiri, bukan dari mulut orang lain." Pemuda itu termenung. "Tapi bagaimana aku tahu kalau kata-kataku benar?" Abu Nawas menjawab, "Kata yang benar bukan yang membuatmu tampak pintar, tapi yang membuat orang lain berhenti sejenak untuk berpikir." Beberapa bulan kemudian, pemuda itu menjadi penyair terkenal di Baghdad. Dalam setiap puisinya, ia menyelipkan satu kalimat yang tak pernah hilang, "Aku belajar menulis dari lelaki pasar yang mengajarkanku bahwa kebijaksanaan tak harus bersorban, cukup berhati jernih." Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Khalifah kembali memanggil Abu Nawas. "Aku punya masalah pelik," katanya. "Ada 2 orang yang datang mengaku memiliki bayi yang sama. Tak seorang pun tahu siapa ibu yang sebenarnya. Jika aku salah mengambil keputusan, 1 nyawa akan jadi korban." Abu Nawas menatap kedua perempuan itu. Yang satu menangis dengan suara keras, yang satu terdiam tapi matanya berkaca-kaca. Ia berpura-pura berpikir keras, lalu berkata, "Bawa pedang. Potong bayi itu menjadi 2, berikan separuh pada masing-masing." Ruangan terdiam mencekam. Tiba-tiba perempuan yang menangis tadi menjerit, "Jangan. Biarkan dia yang memilikinya. Aku rela kehilangan anakku asal dia tetap hidup." Abu Nawas menatap Khalifah dan berkata, "Tuanku, inilah ibu yang sebenarnya." Khalifah tertegun, lalu menunduk penuh hormat. "Abu Nawas, engkau bukan hanya bijak, tapi memahami hati manusia lebih dari siapapun." Namun setelah semua pujian itu, Abu Nawas tidak menetap di istana. Ia kembali ke pasar keesokan harinya, duduk di antara para penjual bawang dan kain kasar. Seseorang bertanya padanya, "Mengapa engkau selalu kembali ke tempat yang sederhana, padahal istana sudah terbuka untukmu?" Abu Nawas menjawab, "Karena di pasar, aku bisa mendengar suara jujur manusia, tawa, keluhan, doa yang tak bersandi. Di istana, kata-kata sering disaring sebelum keluar, di pasar, kata-kata datang langsung dari hati." Suatu sore, seorang lelaki miskin datang kepadanya membawa sekeranjang batu bata. "Abu Nawas," katanya, "aku mendengar kau bisa membuat hal tak berguna menjadi berharga. Tolong jualkan batu bata ini agar aku bisa membeli makanan untuk anak-anakku." Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil selembar papan kayu dan menulis, "Batu bata ini dijual oleh orang yang lebih kuat daripada kelaparan." Hanya dalam 1 jam, batu bata itu terjual semua, dibeli oleh para pedagang yang tersentuh oleh kata-kata itu. Lelaki miskin itu berlutut sambil menangis, tapi Abu Nawas mengangkatnya berdiri. "Jangan berterima kasih padaku," katanya. "Terima kasihlah pada hatimu yang tidak menyerah, karena itu yang sebenarnya membuat orang lain ingin menolongmu." Malamnya, ketika ia berjalan pulang di bawah cahaya bulan, Abu Nawas menatap langit dan tersenyum. "Betapa lucunya hidup," gumamnya, "semakin lama aku hidup, semakin aku sadar, kebijaksanaan bukan tentang mengetahui segalanya, tapi tentang kapan harus berhenti mencari jawaban, dan mulai mendengarkan kehidupan itu sendiri."
Dan di kejauhan, dari pasar Baghdad yang mulai sepi, suara tawa anak-anak menggema, mengingatkan bahwa bahkan di tengah kesulitan, dunia selalu menyisakan ruang untuk tertawa, berpikir, dan belajar menjadi manusia yang sedikit lebih bijak dari kemarin. Suatu pagi yang tenang di Baghdad, kabar beredar bahwa Abu Nawas telah lama tak terlihat di pasar. Orang-orang mulai bertanya-tanya kemana perginya lelaki yang selalu membawa tawa dan kebijaksanaan itu. Para pedagang rindu pada canda ringannya, anak-anak menantikan kisah lucunya, dan bahkan para pejabat istana merasa sepi tanpa teka-teki cerdas yang selalu membuat mereka merenung. Hari berganti minggu. Suatu sore, seorang penggembala datang ke kota membawa kabar bahwa ia melihat Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma di tepi sungai, menatap air yang mengalir perlahan. Khalifah yang mendengar berita itu segera memerintahkan pengawalnya menjemputnya. Namun ketika mereka tiba, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Katakan pada tuanku, aku baik-baik saja. Aku sedang belajar dari air, tentang bagaimana mengalir tanpa kehilangan arah." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Tubuhnya tampak lebih renta, tapi sorot matanya tetap tajam dan hangat. Ia duduk di tempat lamanya di pasar, membawa secangkir teh dan menatap keramaian di sekelilingnya. Seorang pemuda mendekat dan berkata, "Guru, engkau telah menasihati khalifah, menipu pejabat, menertawakan kebodohan, dan mengajarkan kebenaran. Tapi apa pelajaran terakhir yang engkau temukan dalam hidup ini?" Abu Nawas terdiam cukup lama. Lalu ia berkata perlahan, "Aku belajar bahwa manusia sering terlalu sibuk membuktikan bahwa dirinya benar, hingga lupa untuk menjadi baik. Mereka ingin menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kemanusiaan. Padahal, yang paling bijak bukan yang selalu benar, tapi yang bisa mengalah demi kebaikan." Pemuda itu merenung, lalu bertanya lagi, "Dan apa yang membuatmu tetap tertawa di tengah kesulitan, Guru?" Abu Nawas menatap langit sore yang berubah jingga dan berkata, "Karena tawa adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia ini sementara. Jika engkau bisa menertawakan kesedihanmu hari ini, berarti engkau sudah setengah jalan menuju kebijaksanaan." Malam itu, pasar menjadi lebih hidup dari biasanya. Orang-orang berkumpul mendengarkan Abu Nawas bercerita. Namun kali ini, ia tak bercerita tentang tipu daya atau kelucuan, melainkan tentang kehidupan, tentang bagaimana manusia mengejar harta yang tak dibawa mati, tentang kata-kata yang bisa menyembuhkan lebih dalam dari obat, dan tentang kebaikan kecil yang sering diabaikan. Ia berkata, "Aku telah melihat orang kaya yang takut kehilangan, dan orang miskin yang tenang karena tak punya apa-apa untuk hilang. Aku telah melihat orang berilmu yang sombong, dan orang bodoh yang rendah hati tapi berhati luas. Maka, aku simpulkan, kebahagiaan bukan pada banyaknya yang kau miliki, tapi pada sedikitnya yang kau butuhkan." Kerumunan hening, hanya suara jangkrik malam yang terdengar. Abu Nawas menatap satu persatu wajah mereka. "Jangan jadikan hidup ini perlombaan untuk terlihat hebat," katanya. "Jadikan hidup ini perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih mengerti bahwa setiap orang punya beban yang tak selalu tampak." Ketika malam semakin larut, Abu Nawas berdiri dan mengangkat cangkir tehnya. "Hidup ini," katanya sambil tersenyum, "seperti secangkir teh panas, pahit di awal, hangat di tengah, dan menyisakan rasa manis di akhir bagi yang sabar menikmatinya." Setelah malam itu, Abu Nawas perlahan jarang terlihat lagi. Namun jejaknya tetap hidup di setiap sudut Baghdad, di gelak tawa anak-anak yang mengulang kisahnya, di pedagang yang memilih jujur meski rugi sedikit, dan di khalifah yang menimbang keputusan dengan hati, bukan hanya pikiran. Orang-orang berkata, Abu Nawas mungkin telah pergi jauh, tapi kebijaksanaannya tetap tinggal, berbisik di antara deru pasar dan desir angin gurun. Jadilah cerdas agar tidak mudah ditipu, jadilah baik agar tidak perlu menipu, dan jadilah bijak agar tahu kapan harus diam. Dan setiap kali mentari pagi menyinari atap-atap Baghdad, seolah dunia berbisik lembut mengulang pelajarannya, bahwa warisan terbesar bukanlah harta atau kekuasaan, melainkan kebijaksanaan yang membuat orang lain hidup dengan lebih tenang, lebih jujur, dan lebih manusiawi.